sebelum tapi kita ke apa sih namanya berbicara mengenai liga nih Kang, dengan sebelumnya kita udah dikasih kemenangan dan kemarin kita sempat berharap banyak juga nih Kang ya di Piala Presiden. Tapi akhirnya ternyata kita harus gugur gitu ya Persib Bandung. Itu kenapa sih Kang? Maksudnya apa gitu hal yang membuat akhirnya kita gugur gitu Kang di Piala Presiden? Sebenarnya konsisten dengan statement kita di awal bahwa Piala Presiden itu memang menjadi ajang pemanasan untuk tim, karena kan tim sendiri baru bergabung mungkin sekitar 1-2 minggu sebelum Piala Presiden kan. Jadi secara window schedule-nya training itu lebih ke conditioning pemain, fisik dan segala macam. Jadi memang goalsnya kita di Piala Presiden itu kita bersyukur sebenarnya ada Piala Presiden. Jadi karena kita bisa menganggap itu sebagai friendly match buat kita. Kita bisa menentukan ngelatih skema, mencoba pemain-pemain yang baru kita datangkan, terus juga mencoba beberapa perubahan strategi dan taktik lah gitu. Jadi kalau dari kami nggak menganggap itu sebuah kegagalan sebenarnya, tapi kami memang belajar banyak dari situ dan mendapatkan hal positif lah untuk persiapan kita di Liga 1 dan Asia. Jadi emang targetnya tuh untuk tadi ya melihat gimana performance mungkin ya dari skuad Maung Bandung ya. Betul. Kita pengen lihat progresnya lah dari match ke match seperti apa dari sisi fisik, pemahaman strategi dan taktik, dan memang hasilnya bagus sih. Progresnya. Gitu ya. Aduh gak sabar nih ya kita melihat kemudian pertandingan selanjutnya kan seperti apa tentunya. Nah Kang Adi, ini kan apa sih namanya, kalau kita ngomongin Persib nih pasti yang kebanyakan penasaran ini terkait pemain baru. Pemain baru langsung kayak beda ya. Terkait pemain baru Kang Adit, apa sih namanya, terus udah ada komunikasi belum dengan pelatih tentunya ya soal merekrut pemain baru ini akan seperti apa nih di musim selanjutnya? Sebetulnya saya dari awal Juni 2024 itu udah intensif komunikasi sama Bojan dan tim pelatih lah. Jadi kita udah mulai satset lah, kira-kira pemain mana aja yang kita mau tarik, mau kita perpanjang, kita mau hiring baru dan segala macam, itu udah komunikasinya lancar banget lah. Dan saya sama Bojan bisa dibilang komunikasinya itu nggak pernah berhenti dalam 1 hari lah. Jadi sampai malam pun dia masih kadang diskusi pemain segala macam. Dan yang menyenangkan dengan Bojan adalah Bojan ini sering ngasih list pemain ke kita dan kita diskusi bareng untuk menentukan pemain mana yang sebetulnya yang paling cocok dan fit sama kebutuhan tim. Gitu. Jadi dia nggak yang cuman pengen ini ya nggak, tapi dia ngasih list terus kita diskusi bareng lah. Dan itu yang cukup menyenangkan lah bagi saya pribadi. Jadi diskusinya benar-benar 2 arah lah gitu. Untuk si pemain-pemain yang kita datangkan sekarang ya. Oke. Ini kalau gosip-gosip nih Kang ya. Ini ada nama yang tadi saya dititipin nih. Saya baca dulu nih namanya. Batuk dulu deh. Batuk dulu juga boleh. Ini namanya ada pemain Sadil Ramdhani katanya. Itu kan yang katanya banyak gosip-gosip yang bilang kayaknya ini akan jadi milik Persib nih di musim selanjutnya, benar tuh Kang? Harus ditanya sama yang ngasih berita sih sebenarnya. Sebenarnya harus ditanya ke yang ngasih berita sebenarnya. Kalau dari kami kan biasanya pasti akan ada rilis resmi lah ya dari tim komunikasi dan itu berarti yang memang sudah firm, sudah bergabung dengan Persib sih. Itu biasanya kapan sih Kang kita bisa tahu gitu loh? Kalau di kita memang punya prosedurnya bahwa ketika kita sudah deal secara personal dengan pemain atau klub pemainnya, masih ada harus prosesi seperti medical check up, tanda tangan dulu. Jadi sebelum itu bisa kita laluin, sebelum kita yakin bahwa secara fitness, secara fisik juga dia lolos tes, kita belum bisa ngumumin lah. Tapi once kita sudah, pemain ini udah lolos tes, sudah lolos segala macam administrasinya, baru nanti tim komunikasi akan mengumumkan secara resmi. Biar kalau udah firm baru lah ya. Kita nggak mau PHP-in juga bobotoh mungkin yang berharap gitu ya. Jangan seperti cowok-cowok di luar sana lah ya. No komen kalau itu ya. No komen. Kang, tapi apa sih namanya, kita juga kalau ngomongin pemain atau komposisi squad ini kan juga nggak terlepas dari pemain dari luar gitu ya. Pemain apa sih namanya, luar negeri gitu. Pemain asing. Iya benar. Bahasanya pemain asing ya. Pemain asing. Nah, jatahnya itu kan di musim ini meningkat ya dari 6 jadi 8. Betul. Ini apakah akan dimaksimalkan atau seperti apa nih? Kita sudah memaksimalkan kuota 8 pemain asing. Jadi kita sudah punya 8 pemain asing sampai hari ini. Dan alasannya kenapa? Memang karena kita kan bermain di 2 kompetisi berat kan, di Liga 1 dan di Asia gitu. Jadi kita butuh rotasi juga lah. Plus di Asia itu tidak ada pembatasan jumlah pemain asing yang bisa dimainkan di tengah lapang. Kalau di Liga Indonesia kan maksimal hanya 6. Nah, kalau di Asia itu bebas, mau 8-nya, 11-nya pemain asing pun boleh. Nah, jadi kita mau memaksimalkan kondisi tersebut, sehingga kita merekrut
8 pemain asing dengan memenuhi ya kuota 8 pemain asing tersebut. Oke, keperluan permainan internasional lah gitu, Betul, liga-liga spesifik untuk Asia lah, kita mau coba memaksimalkan karena kan kita juga pengen apa ya, berjalan jauh lah ya di Asia gitu.